Posisi sejati China di kancah global. Hari ini hari pertama setelah liburan 9 hari Festival Musim Semi China alias Imlek. Ricky tidak akan berbagi tentang gosip atau hiburan. Tidak akan berbagi tentang masalah kecil. Namun, Ricky akan sharing tentang satu hal yang benar-benar menentukan landscape masa depan dunia. Masa depan Anda, anak Anda, negara kita, dan masa depan kita semua. Seberapa besar pengaruh China di dunia saat ini? Bagaimana dalam waktu singkat, hanya dalam puluhan tahun, dari pabrik dunia menjadi penguasa global hari ini? Inilah posisi China yang sebenarnya di mata dunia. Poin pertama, ketergantungan global yang semakin erat dan tak terbantahkan terhadap Made in China dan infrastruktur China. Misalnya, dominasi China dalam pelabuhan global yang mengendalikan hampir 50% volume peti kemas dunia dan memiliki 7 dari top 10 pelabuhan peti kemas tersibuk dengan Shanghai sebagai yang terbesar di dunia, di mana semua operasi telah dikendalikan oleh AI. China menguasai hampir 30% armada kapal global, menguasai 60% produksi perkapalan secara global, dan mengoperasikan setidaknya satu pelabuhan di setiap benua, memperkuat pengaruh ekonomi dan logistiknya dengan sangat masif. Banyak biro perkereta apian, energi, infrastruktur digital, dan sebagainya tidak terlepas dari partisipasi China di belakangnya. Atau seperti yang sering kita kenal dengan mega proyek Belt and Road Initiatives. Negeri perekonomian terbesar kedua dunia ini tidak mengadakan kekerasan atau peperangan merampok negara kecil dan lemah seperti AS, melainkan melalui pembangunan infrastruktur dan kerjasama win-win dengan semua negara di dunia. Banyak negara-negara berkembang Global South, seperti ASEAN termasuk Indonesia, mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama ini. Sebagai contohnya, rakyat Indonesia bisa menikmati betapa nyamannya perjalanan lewat kereta cepat Wush atau mobil listrik BYD dengan teknologi mengemudi otonom yang semakin meluas di Indonesia. Sampai beredar satu perkataan yang sangat terkenal di kalangan anak-anak muda negara-negara barat, mengatakan, satu-satunya produk yang tidak diekspor China adalah peperangan. Intinya, pengaruh sejati dari suatu negara superpower bukan pada mengancam, membuli, atau merampok di mana-mana, melainkan Anda perlu saya, dan saya bisa membuat Anda hidup enak, makmur, dan kuat. Sebelum saya lanjutin, membuat video berkualitas tinggi itu tidak pernah mudah. Butuh riset, waktu, dan konsistensi. Karena itu, jangan lupa share dan subscribe agar kamu terus mendapatkan update pengetahuan teknologi terkini AI, China, US, dan geopolitik paling tajam dan terbaru. Di tengah perubahan dunia yang bergerak semakin cepat, dukungan teman-teman bukan sekedar klik atau like, tetapi bahan bakar agar analisis jujur dan mendalam tetap bisa hadir di depan kamu ya. Poin kedua, peran global China dalam masalah keamanan dan stabilitas internasional. China tidak mengadu domba, memecah belah, atau menyalakan api peperangan, namun sangat mementingkan dialog dan negosiasi, Ihe Wei Kui, mengutamakan keharmonisan di atas segalanya. Hari ini, sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, dunia telah dipenuhi dengan berbagai ketegangan dan ketidakstabilan ekonomi global, seperti perang dagang, perang tarif, perang teknologi, perang finansial, bahkan AS sampai menyebarkan virus COVID-19 yang menyebabkan kematian lebih dari 7 juta jiwa hingga April 2024. Atau ketegangan terbaru AS yang sedang mengarahkan pengerahan besar-besaran tentara AS bersama sekutunya Israel untuk menyerang Iran dengan berbagai macam alasan. Sebaliknya, China sebagai juru damai dan pembangun dunia berhasil mendamaikan dua kekuatan utama di Timur Tengah yang telah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan,
negara Muslim, Arab Saudi, dan Iran. Karena persaingan geopolitik, sektarian Syiah dan Sunni, dan pengaruh regional pada tahun 2023. Di kawasan seperti Timur Tengah, Afrika, dan Eurasia, China selalu hadir sebagai mediator dan builder atau pembangun. Perbandingan yang sangat kontras dengan AS, yang selalu ingin ikut campur memecah belah negara-negara lain. Intinya, apakah sebuah negara superpower layak dihormati? Bukan dilihat dari seberapa besar militernya, bukan dari seberapa keras suaranya mengancam negara-negara di dunia, tetapi dari satu hal sederhana. Apakah ia membawa perdamaian bagi dunia? Atau justru menyalakan api peperangan kemanapun ia melangkah? Poin ketiga, China semakin ditekan AS dan sekutunya, justru membuat China semakin kuat dan melejit. Sampai di sini, mungkin banyak teman-teman bertanya, bagaimana China bisa menghancurkan segala rintangan dan taktik licik AS? Seperti diketahui, demi mempertahankan hegemoninya, AS telah menggunakan berbagai upaya untuk menghentikan perkembangan pesat China. Akan tetapi, hasilnya justru memicu lompatan mandiri China di segala bidang, seperti sektor luar angkasa, AI, energi baru, pesawat besar C919, hingga industri pertahanan militer jet tempur generasi ke-6, dan lain sebagainya. Intinya sangat sederhana. Sebuah superpower sejati bukanlah negara yang kuat karena dunia memberinya segalanya. Kekuatan sejati justru terlihat saat dunia menutup pintu. Namun, ia tetap mampu berdiri, berinovasi, dan melangkah maju dengan keringat serta pencapaiannya sendiri. Dunia masa depan tidak lagi ditentukan oleh satu negara saja. Dominasi tunggal AS telah menjadi sejarah, perlahan bergeser menjadi kompetisi ketahanan, kemandirian, dan visi jangka panjang. Dalam beberapa dekade terakhir, China berhasil menunjukkan satu pelajaran penting bagi dunia. Sebuah bangsa yang pernah menjadi penguasa dan berjaya ribuan tahun lalu bisa bangkit kembali. Bukan dengan memaksa negara lain menjilat pantatnya, bukan dengan kekerasan penjajahan, bukan dengan perampasan, bukan pula dengan intervensi semaunya, tetapi melalui kerja keras, disiplin, dan pembangunan fondasi dalam negeri yang kokoh. Disitulah letak superpower sejati. Bukan pada seberapa banyak negara yang harus menjilat pantatnya, tetapi pada seberapa kuat berdiri tanpa bergantung. Tahun baru 2026, tahun baru kuda ini, Ricky akan membawa teman-teman membaca peta geopolitik dunia dan teknologi terbaru dengan lebih jernih dan lebih bijak. Karena dunia sedang berubah dengan cepat, dan benar-benar bisa memahami perubahan adalah kekuatan itu sendiri. Dan percayalah, pembahasan Ricky berikutnya akan jauh lebih tajam, lebih dalam, dan tentu saja lebih menggugah.